Semuanya, selamat datang di podcast Keluarga Besar Kesmas dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Di sini perkenalkan aku Angela Octaviona sebagai host pada podcast hari ini. Untuk podcast hari ini kita akan membahas seputar perkuliahan khususnya terkait perluasan tali silaturahmi yang bertemakan Expand Your Connection to Build the Future. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu alumni 2017, tahun 2017, jurusan Kesehatan Masyarakat yang keren banget nih, yaitu Kak Ila Sufiana. Kak Ila ini dulunya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada periode 2019-2020 dan menjabat sebagai Ketua HMJ Kesmas. Keren banget gak sih guys? Gak usah lama-lama lagi. Yuk kita ngobrol langsung aja sama Kak Ila. Halo Kak Ila, gimana nih kabarnya Kak hari ini? Halo Angela dan teman-teman semua, alhamdulillah baik. Oke, lagi sibuk apa nih Kak? Aku Kegiatan? karena hari ini weekend, jadi libur di rumah. Oh gitu, kalau kesibukan Iya. sehari-harinya apa Kak? Oh, kalau kesibukan sehari-hari, aku sekarang lagi kerja. Alhamdulillah sekarang lagi ditempatkan, lagi ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang buat mengurus data program vaksinasi di sana. Wah keren banget nih teman-teman. Berarti sibuk banget nih ya Kak. Nggak biasa aja. Kalau weekday sibuk banget nih ya Kak. Hmm, enggak, biasa aja kok, biasa aja. Oke, kita mulai aja ya Kak caranya. Di sini kita sharing-sharing aja nih Kak terkait gimana sih cara tetap keep in touch, menjaga tali silaturahmi gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Kak dari kami. Yang pertama, karena tema kita hari ini expand your connection to build the future. Menurut Kak Ila tuh definisi dari sebuah silaturahmi itu apa sih Kak? Oke, berbicara mengenai silaturahmi ya teman-teman. Kalau menurut aku itu silaturahmi adalah menjalin hubungan yang baik ya pastinya dengan seseorang. Baik itu dengan keluarga, kerabat dekat, teman baru, teman lama, pendidik kita dari semenjak kita TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Eh, Pokoknya menjalin hubungan yang baik sama semua orang yang ada di sekitar kita. Itu sih menurut aku definisi dari silaturahmi itu sendiri ya. Oke, berarti tetap ibaratnya keep in touch dan menjalin hubungan baik gitu ya Kak sama semua orang. Untuk itu juga berguna bagi kita ke depannya gitu ya Kak pastinya. Iya, betul Oke. sekali. Kalau menurut Kayla sendiri tuh membangun komunikasi yang baik antar mahasiswa misalnya sama cutting atau adik tingkat, sama dosen, sama alumni gimana? Kita mulai dari cutting atau adik tingkat dulu deh Kak. Gimana cara menjalin komunikasinya gitu. Oh, gini. Mungkin cara aku jelasinnya gini ya. Kalau dari aku, cara aku membangun komunikasi dengan orang itu pastinya yang pertama aku ketahui dahulu ya, dia itu siapa. Lebih tua atau lebih muda. Terus bagaimana aku harus berbicara atau berkomunikasi dengan mereka, apakah harus formal atau nggak formal juga nggak apa gitu. Terus berbicara dengan sopan dengan orang yang baru kita kenal. Itu kenapa? Biar first impression orang terhadap kita itu nyaman dengan kita gitu. Terus kalau membangun komunikasi dengan yang tadi kakak tingkat, adik tingkat atau dosen gitu ya. Kalau dengan dosen, waktu awal-awal mahasiswa baru itu aku coba lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen di kelas gitu. Tapi itu pun kalau aku tahu jawabannya ya. Eh, Hmm. Terus aku juga coba jadi PJ kelas yang pastinya itu bisa jadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang baik sama dosen waktu kala itu gitu.
terus kemudian hari berganti hari, terus pada saat aku kegiatan organisasi mahasiswa itu jadi harus konsul ini konsul itu, ditambah makin lama semester semakin tua gitu kan. Hal itu yang membuat aku lebih banyak banget komunikasi dengan dosen karena harus bimbingan mata kuliah, terus berbagai macam laporan magang, PBL, sampai ke tugas akhir. Nah, kalau untuk ke kakak tingkat, adik tingkat, dan alumni, cara pertama aku bangun komunikasinya waktu itu karena dari awal perkuliahan juga ya, karena waktu itu kan ada kegiatan pre-education, terus ya memperkenalkan kakak-kakak tingkatnya, terus karena ada grup juga nih, grup keluarga besar mahasiswa kesehatan masyarakat UEU dari angkatan 2010 kalau nggak salah sampai sekarang, yang apa namanya, itu tuh di dalam grup itu pastinya kita saling kenal mengenal pertama, terus kita semua dalam keluarga besar mahasiswa kesehatan masyarakat UEU pastinya berbagi macam informasi seputar perkuliahan, magang, skripsi, sampai info-info lowongan pekerjaan sering muncul juga di situ. Bahkan sampai pembicaraan-pembicaraan yang di luar perkuliahan kayak mau main di mana, nongki di mana nih, kok kita mau ngopi di mana, Kayak itu semua kita bicarakan di situ kayak gitu. Jadi karena kita awalnya cuman mahasiswa baru, karena kita punya keluarga yang sangat open, jadi sampai sekarang pun masih terjalin karena itu kayak gitu. jadi yang penting harus sopan ya, entah itu mau sama di tingkat gitu ya kak, ada tingkat walaupun sama di tingkat atau kakak tingkat, apalagi sama dosen gitu ya kak, biar first impression orang ke kita tuh baik juga gitu ya kak. Jadi kita kayak orang nyaman gitu buat berkomunikasi dengan kitanya juga enak gitu ya kak. Terus kalau sama alumni berarti kayak wah banyak deh untuk kedepannya gitu, entah itu untuk pekerjaan kita kedepannya gitu ya kak, berarti ya kak. Betul. Oke. Kalau tadi kan membangun komunikasi nih kak, membangun komunikasi. Kalau sekarang gimana sih kak cara menjalin tali silaturahmi itu sendiri? Uh, Cara menjaga silaturahmi ya agar tetap terjaga gitu ya maksudnya. Iya kak. Kalau aku sih intinya hindari menyakiti perasaan orang lain. Pokoknya selalu kendalikan emosi saat kita berbicara gitu, sesulit apapun gitu. Karena kalau kita menyakiti itu akan membekas lama pada orang. Walaupun sudah baikan, tapi kan akan selalu teringat ya, selalu membekas gitu. Kemudian juga eh, sering-seringlah meminta maaf jika kita punya salah. Itu sih pokoknya. Oke, berarti gimana cara kita bersikap gitu ya kak? Gimana cara kita bersikap Betul, betul. kepada orang lain gitu. Soalnya itu juga bakal diingat, oh dia orangnya ramah nih, baik nih gitu kan. Atau dia ih nyebelin banget gitu. Mm-mm. Oke, Betul, uh, betul. menurut Kayla, uh, tips atau cara untuk mahasiswa yang pendiam atau sulit menjalin komunikasi untuk membangun relasi itu gimana sih? Karena jujur ya, uh, aku tuh orangnya kayak pendiam banget gitu loh kak. Terus kayak males banget kenal sama orang baru. Jadi kayak kalau misalnya kenal sama orang baru tuh kayak takut gitu loh. Gimana tuh kak tipsnya? Oh, yang pertama, kalau misalkan kita sudah merasa diri kita itu pendiam, eh, cobalah untuk melakukan hal-hal baru. Misalkan ya, kalian tuh jangan pernah takut untuk mencari teman baru kayak gitu. Carilah teman yang membuat kalian nyaman kayak gitu. Misalnya yang memiliki hobi yang sama, atau setidaknya sefrekuensi lah. Kalau kalian ngobrol-ngobrol kan asik tuh lama-lama gitu kan. Terus yang pastinya ikut kegiatan yang banyak melakukan interaksi dengan orang, ikut organisasi pengabdian masyarakat, ikut UKM UKM mahasiswa yang menunjang hobi kita gitu. Misal kita suka hiking, ya ikut himpala. Misalkan hobi kita nari, ikut UKM tari. Pokoknya masih banyak lagi kayak gitu. Intinya
kalian kalau misalnya sudah merasa diri kalian itu adalah seorang yang pendiam atau introvert, pokoknya pertama kalian harus memulai karena yang paling pertama adalah dari diri sendiri dulu ya. Kalian harus memulai untuk maju selangkah lebih depan gitu. Yang tadi balik lagi, carilah teman baru yang bisa membuat kalian nyaman, yang sefrekuensi, kalau ngobrol tuh asyik. Kemudian ikutlah kegiatan-kegiatan yang banyak melakukan interaksi dengan banyak orang, kayak gitu sih intinya. Dengan sendirinya relasi itu akan terbangun kayak gitu. Oke, nyinggung soal temen nih Kak, kayak gimana sih cara Kak Ila, kan gak semua temen tuh kayak asik gitu ya, enak diajak ngobrol, pasti kan kayak ada aja yang toxic gitu ya Kak. Gimana gimana Kak Ila menghadapi kayak gitu Kak? Cara maksudnya mungkin memilih teman gitu ya. Iya, Sebenarnya uh, sebenarnya aku berteman sama semua orang ya, baik itu teman yang toksik, teman yang baik, atau teman yang suka gibah. Pokoknya aku berteman, intinya aku berteman sama semua berbagai macam kriteria atau karakter orang gitu. Nah, dari kitanya sendiri nih, kita harus bisa menerima semua karakter-karakter itu gitu, biar kita selalu terjalin komunikasi atau silaturahminya kayak gitu. Jadi kalaupun memang dia orang yang nggak baik ya, bisa kita hindari, tapi kita harus sebisa mungkin untuk bisa menerima semua jenis karakter orang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan pernah memilih teman kayak gitu ya. Walaupun memang setiap orang itu berbeda-beda ya. Maksudnya iya benar. kalau aku sendiri seperti itu, aku tipe orang yang tidak memilih teman kayak gitu. Jadi aku menerima semua karakter teman yang aku temui kayak gitu. Tapi bisa jadi dengan orang lain bisa aja nggak seperti aku gitu. Ada juga orang lain yang nggak menerima karakter yang toksik misalkan, atau orang itu nggak menerima orang yang rajin belajar kayak gitu, kan beda-beda ya. Iya, Jadi kalau aku sih tipsnya itu harus bisa menerima semua karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, biar kita lebih legowo aja gitu. berarti kayak yang penting menerima bagaimanapun orang lain itu sikapnya gitu ya Kak. Dan itu balik lagi untuk menjalin komunikasi dan membangun relasi itu sendiri gitu kan untuk kita ke Betul. depannya. Walaupun dia mau mau baik atau mau enggak juga yang penting menerima aja gitu ya kali Kak. Oke. Iya, Uh, langkah pertama. oke. Uh, nih masih menyinggung soal mahasiswa yang pendiam gitu ya Kak. Gimana sih Kak kalau dengan mengikuti organisasi, bagaimana mahasiswa pendiam ini tuh bisa membentuk sebuah relasi gitu? Eh, Menurutku ini organisasi itu kan tadi juga udah disinggung juga ya. Mahasiswa pendiam dengan mengikuti organisasi itu dengan sendirinya bisa terbangun relasinya. Karena dengan mengikuti organisasi itu sangat efektif banget buat mahasiswa pendiam ya. Itu yang pertama, karena ketika ikut organisasi, si mahasiswa tersebut itu pastinya dengan sendirinya akan berinteraksi dengan orang kayak gitu. Jadi seperti yang kita ketahui kan, dalam organisasi itu kita harus dan terus berkoordinasi satu sama lain dalam satu tim agar tujuan organisasi kita itu tercapai gitu kan. Nah, eh, karena ini juga terjadi pada saya juga gitu kan. Dulu saya juga sedikit pendiam karena masih baru-baru, masih di tahap adaptasi di lingkungan kampus dulu ya, waktu pas mahasiswa baru. Terus pada saat ikut organisasi, dengan sendirinya kita jadi sering ngobrol-ngobrol terkait program kerja, rapat, sampai hal-hal yang di luar organisasi gitu. Mau jalan-jalan kemana nih, nongki di mana, tentang makanan, minuman, kopi, hobi, dan lain-lain. Pokoknya efektif banget buat mahasiswa pendiam untuk bangun relasi di organisasi mahasiswa. Karena nantinya juga pasti akan berkembang gitu. Relasi dengan dosen, kemudian dengan kakak tingkat, adik tingkat, bahkan
mahasiswa luar kampus kayak gitu. Karena memang kita dituntut untuk selalu berkoordinasi. Pokoknya intinya membangun relasi itu akan meningkatkan kualitas hidup kita kayak gitu. Jadi pendiam boleh, tapi dalam kondisi tertentu aja kayak gitu ya, memang mengharuskan kita untuk diam gitu. Tapi jangan di semua kondisi kita harus diam, itu namanya apatis jatuhnya kayak gitu. Jadi mulailah untuk selangkah lebih maju untuk menjadi orang yang lebih terbuka di sekitar kita kayak gitu. Oke, berarti kayak untuk mahasiswa pendiam nih, organisasi adalah salah satu cara supaya kita menjadi efektif membangun relasi gitu ya, Kak. Terus kayak supaya kita dirinya juga berkembang gitu untuk kedepannya gitu. Oke, menurut Kak Ila itu relasi yang kayak gimana sih yang berperan penting untuk memasuki dunia kerja gitu? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Oke, relasi atau networking yang baik ya, Iya, itu kan pastinya sangat penting dalam dunia kerja. Karena kan emang dalam dunia kerja itu sebenarnya sama aja kayak kita ngejalanin sebuah program kerja di organisasi perkuliahan gitu. Cuman bedanya nanti kita sebagai karyawan menjalankan kewajiban dan setiap bulan kita mendapatkan hak gaji gitu ya. Nah, ini fakta juga terjadi sama aku gitu. Jadi waktu itu aku pernah ikut organisasi eksternal, organisasi kesehatan masyarakat di PAMI Jakarta Raya. Terus enggak satu departemen sama temen aku ini, tapi aku kenal dia gitu. Dan pada saat udah lengser, terus sekarang udah lulus, udah kerja, sekarang ternyata kita ditempatkan di tempat kerja yang sama. Terus aku ketemu lagi deh sama dia. Terus jadi merasa dunia sempit padahal luas banget ya gitu. Jadi aku bisa sharing-sharing deh tentang pekerjaan aku, terus pekerjaan dia, terus gimana cara menyelesaikan secara on time, berbagi rumus Excel buat olah data. Pokoknya banyak hal yang kita koordinasikan di sini jadinya. Itu adalah hasil dari hubungan atau relasi atau silaturahmi kita dari saat dulu kayak gitu. Jadi pokoknya intinya adalah selalu komunikasi yang baik dengan orang gitu, dengan orang-orang di sekitar kita kayak gitu, karena akan membuahkan juga nanti di masa depan kayak gitu. oke, berarti relasi itu tuh sejalan sama komunikasi gitu ya, Kak, Oh iya ibaratnya gitu. betul. Betul Jadi banget. jadi kan kita nggak tahu ke depannya nih kita bakal ketemu lagi nggak sih sama orang ini gitu ya, Kak, untuk menjadi partner bahkan gitu. Tadi sempat disinggung kalau Kak Ila kan sebagai ketua HMJ nih dulu, pasti kan sibuk banget gitu ya, Kak. Terus gimana sih cara Kak Ila tuh buat ngebandingin waktu akademik sama waktu organisasi itu? Oh, maksudnya mungkin cara aku mengatur waktu Iya, akademik dan benar. organisasi ya. Iya, Kak. Cara aku ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku pokoknya untuk mengatur waktu organisasi dan akademik itu kan dalam satu hari itu ada 24 jam ya teman-teman. Nah, di situ aku pastinya gunain waktu yang aku punya itu secara optimal gitu untuk selesain semua tugas-tugasku, baik itu tugas akademik maupun organisasi. Aku juga cuma manusia biasa gitu teman-teman, jadi pasti pernah menunda gitu kan, menunda pekerjaan karena capek atau lelah gitu. Tapi balik lagi, aku punya tanggung jawab yang harus aku selesaikan sama orang tua. Jadi motivasi aku itu adalah ini kan kuliah kita biaya mahal. Nah, Iya, benar. pokoknya aku iya, pokoknya aku harus lulus nih dengan predikat cum laude. Nah, pokoknya nawa itu niat untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi tugas akademik eh, tidak pernah terlewat kayak gitu. Dan tanggung jawab organisasi yang harus dipegang penuh.
Jadi seberat apapun itu tugas atau masalahnya, pokoknya aku harus hadepin, nggak boleh lari sampai tugas itu atau masalah itu selesai, kayak gitu. Jadi benar-benar kita mengatur waktu dengan baik gitu. Oke, berarti kayak uh, balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya, kayak bagaimana cara mengaturnya. Kalau Kayla sendiri mengoptimalkan dan mengingat bahwa ada tanggung jawab nih kita gitu kan Kak. Betul, betul. Oke. Uh, Berat nggak sih Kak sebagai ketua HMJ tuh kemarin dikasih kepercayaan sama tanggung jawab yang besar gitu Kak, sama dosen gitu kan, sama alumni juga bahkan, sama mahasiswa yang lainnya gitu Kak. Em, Kelihatannya berat ya, tapi sebenarnya enggak kok teman-teman. Eh, kan kita punya tim kayak gitu. Kita nggak kerja sendiri loh, kita kerja sama untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di organisasi gitu. Jadi kelihatannya aja berat mungkin orang-orang memandang gitu ya. Tapi sebenarnya yang aku jalanin itu sebenarnya enggak kok. Aku enjoy menjalani ini semua dan aku punya tim, jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kayak gitu. Jadi aku bener-bener termotivasi sama kata-kata itu dan aku selalu mensupport tim aku untuk uh, selalu menyelesaikan dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi semuanya dengan baik dan kerjasama yang baik gitu pokoknya. Oke, berarti semua dibawa enjoy aja ya Kak, karena semua yang dibawa enjoy Betul itu bakal dong. terlewatkan gitu, tiba-tiba udah masa jabatannya kelar aja gitu ya Kak. Mm-mm. Jadi dinikmatin aja gitu biar mental kita tuh juga terjaga gitu, kesehatan mental kita terjaga. Oke, kan tadi Kak Ila menyinggung organisasi luar kampus nih Kak. Terus organisasi itu organisasi apa sih Kak yang Kak Ila ikutin? Terus ada nggak sih Kak perbedaan dari organisasi dalam kampus sama luar kampus itu sendiri? Oke, jadi tentang organisasi luar kampus ya. Iya. Waktu itu sampai saat ini pun aku masih di organisasi luar kampus gitu. Jadi pertama perjalanan aku ikut organisasi luar kampus itu di PAMI Jakarta Raya. Jadi PAMI Jakarta Raya itu adalah organisasi eksternal khusus mahasiswa kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Pokoknya di DKI Jakarta itu mahasiswa kesehatan masyarakatnya bisa join organisasi itu. Jadi eh, itu adalah organisasi di bawah naungan IAKMI, langsung di bawah naungan IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, di mana IAKMI itu adalah organisasi profesi kesehatan masyarakat di Indonesia, satu-satunya gitu ya. Nah, aku ikut organisasi itu sebagai anggota di Departemen eh, Pendidikan, Penelitian, dan Keilmuan Kesehatan Masyarakat. Nah, di situ aku 1 tahun. Kemudian sekarang lanjut lagi di PAMI nasionalnya gitu. Nah, ada perbedaan nggak sih antara organisasi luar kampus sama dalam kampus gitu ya Angel ya tadi? Iya, benar Kak. Kan tadi Kakak menyinggung organisasi eksternal gitu ya Kak. Nah, apa sih organisasi eksternal yang yang pernah Kak Ila ikutin gitu? Dan ada nggak sih perbedaannya dari organisasi dalam kampus itu sendiri sama eksternal? Oke, sebenarnya kalau misalkan aku cerita tentang organisasi eksternal yang aku ikutin itu bakal panjang banget ya. Tapi aku coba sesingkat mungkin. Jadi pada tahun 2018, ya 2018 aku ikut PAMI Jakarta Raya. Jadi PAMI Jakarta Raya itu adalah organisasi di bawah naungan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, eh, khusus mahasiswa kesehatan masyarakat yang berkuliah di Jakarta kayak gitu. Jadi semua mahasiswa kesehatan masyarakat yang ingin join
organisasi ini itu bisa kayak gitu. Jadi aku join lah di sana tahun 2018-2019. Itu aku join di departemen P2K yang mengurus tentang pendidikan, penelitian, dan kesehatan masyarakat kayak gitu. Jadi aku melaksanakan semua program kerja yang ada di departemen itu bersama teman-temanku kayak gitu. Sampai sekarang pun aku masih di PAMI, cuman bukan di PAMI Jakarta Raya lagi, tapi di PAMI nasional kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu perbedaannya organisasi eksternal dan internal itu apa, sebenarnya perbedaan yang paling signifikan itu adalah lingkungannya, lingkungan teman-temannya. Kalau organisasi internal kampus itu pasti kan tim dalam satu organisasi kita itu adalah teman-teman kita sendiri gitu, di dalam jurusan kita sendiri, satu kampus, dan kita udah pasti udah kenal deket lah sama mereka. Nah, kalau di organisasi eksternal itu enggak, teman-teman kita adalah dari kampus-kampus lain kayak gitu, bahkan dari kampus-kampus yang bergengsi kayak gitu. Uh, jadi itu yang perbedaan paling signifikan. Jadi kita harus beradaptasi lagi, kenalan satu sama lain sampai kita merasa nyaman di sana kayak gitu. Itu sih perbedaan yang paling signifikan. Kalau untuk keseluruhannya itu sama, kita sama-sama menjalani program kerja apa yang mau kita laksanakan di Jakarta itu bersama teman-teman kita kayak gitu. Perbedaannya itu aja sih signifikan, yang paling signifikan itu perbedaan teman-teman. Oke, Kak, itu lingkungan kan ya, Kak, menyinggung soal lingkungannya baru, entah itu kita sama orang yang dari kampus bergengsi atau dari mana gitu ya kan, kita nggak tahu gimana sih dia orangnya gitu ya. Nah, gimana cara Kak Ila buat mengatasi itu? Yang orang-orang, bahkan Kak Ila kan nggak ada yang kenal sebelumnya gitu. Oke. Waktu itu memang posisinya aku ikut PAMI Jakarta Raya itu sebenarnya sudah ada mahasiswa Esa Unggul juga di sana. Jadi ada yang membantu aku juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman baru. Nah, tapi di tim aku sendiri, di departemen aku sendiri itu cuma ada Esa Unggul. Enggak sekali kan. Tapi even itu kita nggak kenal sama sekali, kita kan bisa kenalan kayak gitu. Intinya jangan malu memulai obrolan gitu untuk teman-teman yang even kita nggak kenal sama sekali, karena kita dituntut dan sudah ada di dalam satu tim gitu. Jadi nggak mungkin dong kita dalam satu tim menjalankan program kerja tapi kita nggak kenal sama dia, kan nggak mungkin, nanti malah program kerjanya nggak jalan. Karena itu hal yang pertama harus kita lakukan di dalam sebuah lingkungan yang baru, kita harus saling kenal mengenal gitu. Karena kan ya peribahasa yang sering kita temui, kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi Ya, kita harus saling kenal mengenal dahulu. Terus kita membuat lingkungan organisasi kita nyaman gitu kan. Bahkan waktu itu pada saat aku di HMJ juga di Pattaya, di PAMI Jakarta Raya, waktu itu kan di PAMI itu ada rapat rutin, rapat sebulan sekali kayak gitu. Sering sekali aku ajak teman-teman Pattaya itu aku UEU gitu. Jadi beberapa kali sering banget rapat di Desa Unggul. Jadi pokoknya aku ajak mereka gitu biar mereka itu kenal sama Esa Unggul. Nggak tahu kenapa aku seneng aja gitu. Mereka datang ke kampus UEU gitu. Jadi aku bisa ngenalin kampus, terus aku kasih fasilitas kampus gitu. Kayak waktu itu pernah rapat di perpustakaan, terus rapat di kelas, aku minjem kelas buat mereka gitu. Ya walaupun kecil kampus kita, sedangkan mereka rata-rata dari universitas negeri gitu ya, tapi mereka bener-bener open dan benar-benar mau saling berbagi ilmu sama kita, baik itu ilmu akademik maupun ilmu organisasi gitu. Yang penting cobalah dari kita nya sendiri selangkah maju, ya selangkah lebih maju daripada orang lain untuk membangun komunikasi. Jadi kalau bisa kita duluan nih yang memulai obrolan gitu. Jadi
sebisa mungkin kita menjadi orang yang asyik lah kayak gitu. Nggak apa-apa kalau dibilang so kenal atau so deket, tapi kan ujung-ujungnya memang kita harus kenal dan harus deket karena kita satu tim kayak gitu sih. Waktu itu yang aku lakukan waktu di organisasi luar kampus. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih terjalin komunikasinya kayak gitu, masih menjalani program kerja juga sama teman-teman gitu. Oke, berarti balik lagi ke komunikasi yang sejalan dengan relasi itu. Terus jangan jadi orang yang asik aja gitu kan Kak, maksudnya supaya kita tuh kayak menurut orang lain tuh kayak ih asik juga nih gitu kan untuk berkomunikasi sama dia gitu. Iya Oh, betul, pokoknya asikin aja deh pokoknya, walaupun kita nggak kenal atau baru baru kenal canggung-canggung, tapi sebisa mungkin ya udahlah asikin aja, nggak usah dibawa ribet kayak gitu. Kayak ya udah kita memang harus kenal dan kita harus deket karena kita itu bakal kerja sama selama 1 tahun kayak gitu. Intinya motivasi aku sih gitu waktu itu. oke. Nah, itu tadi sebenarnya pertanyaan terakhir Kak dari aku gitu ya. Mungkin udah agak lama juga nih Kak kayak ngobrol bareng sama Kak Ila gitu kan, seru banget. Ternyata Kak Ila juga uh, kelihatannya nggak sibuk, padahal tuh sebenarnya sibuk aku niatnya gitu loh. Banyak banget kegiatannya gitu dari dalam maupun dari luar. Uh, Enggak seru kok banget, teman. seru banget ternyata ya Kak bahas kayak gini yang tentang gimana sih cara kita tetap keep in touch gitu walaupun nantinya tuh kita udah nggak di Esa Unggul lagi gitu. Sebelum aku tutup podcast hari ini, boleh nih Kak Ila buat memberikan closing statement singkat buat kita nih terkait tema hari ini gitu Kak, tentang bagaimana sih cara menjalin silaturahmi gitu. Mungkin kalau misalkan untuk menjalin silaturahmi yang baik itu intinya dari kita sendiri punya kemauan untuk selalu berkomunikasi dengan orang itu gitu. Dari kitanya sendiri jangan pernah lost contact sama orang-orang yang pernah berpengaruh di kehidupan kita kayak gitu. Jadi tetap menjadi orang yang mau mendengarkan setiap orang berbicara kayak gitu. Kemudian kendalikan emosi saat bicara dan jangan pernah menyakiti perasaan orang lain dan selalu meminta maaf jika kita punya salah. Insya Allah kedepannya kita akan selalu dikelilingi sama orang-orang yang baik kayak gitu. Dan silaturahmi kita, relasi kita juga akan tetap terjaga. Oke, jadi kesimpulan dari podcast hari ini guys, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dengan ngajak ngobrol-ngobrol dengan orang lain, mana tahu kita bisa sampai deket gitu ya, bisa menjadi partneran gitu. Jadi kayak tetap harus menjalin komunikasi, itu pun harus karena relasi kita untuk kedepannya juga. Oke, terima kasih Kayla udah berkenan hadir pada acara hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua dan membangun potensi kita untuk menambah relasi di masa yang akan datang. Ada sedikit kata juga dari aku, silaturahmi mendekatkan kebaikan, menjauhkan dari segala beban. Kebersamaan itu penting bukan hanya menjaga silaturahmi, tapi harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kak Ila. Sukses terus, stay safe and stay healthy. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.